Herman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tak sesuai dengan banyaknya jamaah. Ya Pak ya? Kita ulang sekali lagi. Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa di sana membeli tomat. Jauh-jauh ke Jambi membeli tomat. Karena kita umat Muhammad, marilah kita jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam itu wajib. Sampai-sampai mencuri salam saja boleh. Saking pentingnya dan wajib menjawab salam. Menjawab salam atau mencuri salam itu boleh. Tapi mencuri uang tidak boleh. Mencuri salam boleh. Tetangga kita ada tamu. Assalamualaikum, ngantar paket. Kita di sebelahnya tetangga. Waalaikumsalam. Itu namanya mencuri salam. Tetangga tidak dengar. Dapat pahala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati pengurus masjid, panitia Ramadan, Bapak Imam, para Bapak RT, Bapak RW yang hadir, tokoh masyarakat, Seri Pandai, ibu-ibu, anak-anak, para remaja, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini tadi judulnya sudah disampaikan, yaitu niat yang benar sebagai sumber keberkahan hidup. Niat yang benar. Kira-kira Bapak udah niatnya benar belum ke masjid nih? Insya Allah. Ibu-ibu niatnya udah benar ke masjid nih? Ngapain? Apa niat kita? Jangan salah niat. Di rumah Pak ya Ustadz, enggak ada AC. Kalau ke masjid ini AC dingin. Habis makan kolak, tambah telur dadar, tambah daging ayam, tambah rendang, akhirnya berkeringat. Kipas pun rusak pula gitu ya. Jadi daripada di rumah kepanasan, bagus ke masjid ini karena AC-nya banyak kan, dingin. Luruskan niat bahwa kita hadir ke sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama, nah kita singkat-singkat saja nih. Yang pertama, niat yang benar sebagai sumber keberkahan hidup itu, niat ikhlas mengundang keberkahan. Jadi misalnya bapak-bapak mencari nafkah kan beda-beda itu hasilnya. Ada yang kerja sehari dapat 50.000, ada yang kerja sehari dapat 100.000, ada yang sehari dapat 1 juta. Bahkan tadi saya dengar ada tetangga meninggal kan, dia ceritalah, oh Ustadz kalau kerja di BUMN itu, kemarin kerja di sini, Bank Mandiri. Berapa uang pesangonnya Ustadz? 3,8 miliar. Mak, ini seumur umur belum pernah lihat uang sebanyak itu. Pindah ke Aceh, 2 tahun di sana, Bank Aceh katanya. BSI, karena di sana kan tidak ada bank lain, adanya bank syariah. 2 tahun habis pensiun dipakai di sana, dapat pula 1,7 miliar katanya. Mak, banyak duitnya kan, 2 tahun uang tolaknya aja segitu. Kadang-kadang kita hari ini ada orang yang cari-cari kara-kara, belum tentu dapat 50.000 sehari. Jadi oleh karena itu, mari kita luruskan niat, jangan lihat ke atas. Oh tetangga saya mau lebaran, tengok mobilnya baru. Itu urusan mereka, karena rezeki kita masing-masing, tidak sama. Sedangkan kembar saja, itu rezekinya beda. Apalagi orang lain.
Itu jadi luruskan niat kita. Luruskan niat. Yang pertama itu tadi, bahwa niat yang benar akan mendatangkan keberkahan. Anak-anak catat ya, nanti ditanya dapat kuis. Yang kedua, menjadikan kebiasaan itu, ya, menjadikan kebiasaan itu niat yang baik. Contohnya apa kira-kira? Niat kita biasanya makan, minum, berjalan, olahraga. Niatkan sesuatu kebiasaan itu, jadikan niat itu karena Allah. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Tiap pagi habis subuh, jalan kaki. Insya Allah kalau niatnya benar untuk kesehatan, Allah pasti akan jadikan itu sehat. Bukan yang remaja ini mau cari nengok perempuan atau apa. Tidak. Memang untuk jalan, niatnya tuh luruskan. Kayak makan. Makan itu niatkan bahwa untuk sehat, untuk hidup, sehingga bisa beribadah kepada Allah. Nah, jadi niat yang benar. Innama a'malu binniat. Niat yang baik belum dikerjakan, itu dapat pahala. Contoh misalnya, tadi maghrib udah niat, saya mau ke masjid Khairat Munawarah. Tiba-tiba tidak datang ke masjid, itu malaikat udah catat. Apalagi datang. Tadi yang sebelah jamaah, Pak pengurus mungkin ya tadi ya, Ustaz, biasa paling tidak 3, saya bilang, masbuk. Ya Pak Haji, rupanya betul penuh. Tadi udah khawatir, biasa rame nih kan. Tadi pun saya lihat di luar itu ada karpetnya. Mungkin hari pertama penuh ya Pak ya. Hari ini sudah mulai berkurang. Tapi ini luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, memang yang namanya hidayah itu tidak bisa dipaksa. Rasulullah mengajak Umar bin Khattab, ya, sebelum masuk Islam itu, walaupun bagaimana itu jadi musuh Nabi Muhammad ketika sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab itu, Umar itu luar biasa. Tapi ketika didoakan oleh Rasulullah supaya mendapat hidayah, insya Allah lah, maka Islam bisa sampai hari ini, sampai ke bumi lancang kuning ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makan niatkan. Makan pun kalau niatnya ibadah, jadi ibadah. Bekerja kalau karena ibadah, jadi ibadah. Tapi kalau kita bekerja niatnya pengen kaya, pengen bisa beli mobil, tahu sudah bekerja tidak dapat mobil, akhirnya apa? Stres. Jadi niatkan bahwa saya bekerja untuk mencari nafkah, menghidupi anak, istri, ya kan? Anaknya bisa sekolah, bisa menuntut ilmu, bisa hafiz Quran, bisa sampai sarjana, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Jadi maka luruskan, benarkan niat kita ini. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, niat baik itu sudah dicatat. Nah, tadi sudah sampaikan ya. Jadi niat baik itu pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini niatkan. Walaupun itikaf 10 malam terakhir itu masih lama, tapi niat dari sekarang. Ya Allah, saya niat besok 30 malam terakhir saya itikaf, berikan sehat badan, panjang umur. Ya kan? Berdoa kepada Allah. Karena tadi siang tetangga kami meninggal, tidak sampai Idul Fitri, baru 4 Ramadan kan, 5 berarti, belum sampai 5, karena jam 4 subuh meninggalnya. Nah, jadi tidak tahu kita Bapak Ibu sekalian, sampai tidak kita sampai Idul Fitri, wallahu a'lam. Oleh karena itu, niat. Meninggal kita hari ini, kita udah niat, besok mau itikaf, kira-kira dapat tidak pahala itikaf Pak? Dapat. Maka niatkan Pak, ya Allah ini malam ke-6, ya Allah, mudah-mudahan malam ke-7 saya diberikan kesempatan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Rabbal alamin. Nanti pas malam 7 berdoa lagi, ya Allah sampaikan umur saya pada malam ke-8, ke-9, ke-10 sampai Idul Fitri, sampai tahun depan. Namanya minta. Allah lebih senang minta daripada diam saja. Kita dikatakan orang yang sombong. Jadi mintalah kepada Allah. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan dikabulkan.
Nah, dari catat. Yang ketiga adalah niat baik sudah dicatat. Yang keempat, ya, pondasi, ya, pondasi keberkahan dalam muamalah rezeki. Artinya begini, bahwa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rezeki itu adalah rahasia Allah. Ada orang yang pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam, bahkan sampai ada yang pagi lagi. Kalau Allah tetapkan miskin, dia tetap miskin. Ada orang yang sebentar saja langsung kaya, ada. Ada. Kerjanya santai saja dia. Tetapi kaya. Ada buktinya. Tetangga masih muda. Ada, Pak. Kalau dibandingkan dengan yang lain, yang pergi pagi, pulang sore, bahkan kuliah sampai doktor, gitu aja hidupnya, ya kan? Ada yang hanya tamat SMP, tapi uangnya miliaran, Pak. Namanya rezeki itu tidak tergantung ijazah, Pak. Nah, gitu ya. Tapi ijazah juga penting. Ijazah juga penting. Identitas. Nah, maka kata Rocky Gerung apa katanya? Ijazah itu bukti orang pernah sekolah, pernah kuliah, pernah belajar, bukti. Tapi banyak ulama-ulama kita yang tidak sampai doktor. Zainuddin MZ, sampai hari ini tidak ada penggantinya sehebat beliau. Gelarnya tidak ada sampai doktor ya Pak ya. MZ aja, entah apa MZ ya Pak ya. Nah, artinya Bapak Ibu, itulah keberkahan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini, doakan anak Bapak Ibu sebanyak ini, ya Allah ya Rabbi. Baru lihat sebanyak ini. Mungkin selain di sini, paling kami kalau sholat ke Masjid Al-Husna, barulah sebanyak ini. Lebih mungkin Pak ya, tapi masjid-masjid lain tidak ada yang sebanyak ini. Artinya doakan anak Bapak Ibu di bulan Ramadan ini menjadi anak yang diberkahi. Ya kan? Jangan hanya pinter saja. Kalau Indonesia hari ini tak kurang orang pinter. Betul enggak Pak? Kurang enggak orang pinter Indonesia? Kayaknya enggak kurang. Di Wensuska sekali wisuda 600 orang. Setahun bisa 6 kali Pak. 600 kali 6 udah 3.600. Saya kemarin wisuda kelima, 600 orang Pak. Sekali wisuda, Senin, Selasa, Rabu, 600. Gelombang 1, 2, 3. Besoknya lagi, berapa bulan yang akan datang? 3 gelombang lagi. Bahkan kemarin sampai ke 7, entah ke 8 itu. Begitulah banyak sarjana, tapi cari keberkahan. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya untuk sekedar sarjana saja, tapi anak itu berkah. Dimanapun dia berada akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir adalah cara memelihara niat. Nah, jadi niat yang berkah tadi, cara bagaimana niat itu diberkahi? Yang pertama, nah, dari poin 5 tadi itu ada anaknya lagi. Yang pertama adalah selalu menghadirkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam niat, bahwa ketika kita niat, yakinlah bahwa niat kita ini didengar oleh Allah. Jadi kalau niat Bapak Ibu, saya nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niatkan bahwa Allah itu di dekat kita, hadir Allah itu. Sehingga apa? Allah mengabulkan niat kita. Allah ada dekat kita. Jangan niat itu kosong saja gitu loh. Tak ada ruhnya dalam niat itu. Nah, jadi usahakan dalam niat itu Allah itu hadir. Itu salah satu cara niat yang bagus. Cara memelihara niat itu agar kita benar-benar diberkahi. Yang kedua, berdoa memohon keikhlasan. Jadi berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan itu ikhlas. Memohon kepada Allah supaya niat kita itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni. Bersih. Tidak ada campur yang lain-lain. Datang ke sini untuk apa? Ya benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengingat bahwa tujuan hidup adalah ibadah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini semuanya ibadah.
Sholat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, silaturahim ibadah, makan ibadah, tidur ibadah, bekerja ibadah. Jadi dalam kehidupan kita, maka ada kata-kata ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi yang namanya takwa itu bukan hanya sholat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nanti kita pulang setelah tarawih. Wah, enggak usah Ustadz, malam ini tadarusnya hanya selembar saja, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ngejar nanti jam 2 bangun atau jam 3 tahajud. Sholat sunat taubat, baca Quran tadarus malam. Jadi malam ini tadarusnya sebentar saja. Oke, enggak apa-apa. Jadi semua dalam kehidupan kita ini ibadah, lalu baca doa. Hatam Quran, kata Rasulullah kepada Aisyah, sebelum tidur kamu hatamkan Quran. Caranya gimana? Mau tidur jangan lupa membaca 3 kul. Ya Pak, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sama dengan khatam Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Kadang kalau kita berdekatan, bergaul dengan orang yang orientasinya materi semua. Kerja, kalau ndak ada duit, ndak mau. Gotong royong, kalau ndak ada kue, tak ada makanan, ndak mau datang. Kalau ndak dibajar, merintahkan ini, padahal cuma bersihkan masjid, ndak mau. Nyapu, bersihkan masjid, kalau tidak dibayar, ndak mau. Nah, ini lain. Jadi cari orang yang orientasinya ikhlas. Ya, ikhlas. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa disampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. 10 menit, 15 menit karena ada kuis. Nah, ini perlu kita tanya kepada anak-anak kita. Nah, udah siap? Siap? Coba pertama yang Putri. Silakan yang bisa menyimpulkan dari ceramah Ustadz. Silakan. 2 jadilah. Mana Putri? Putra. Oh, berat nampaknya kajian kita malam ini. Bingung anak-anaknya. Yang ringan-ringan aja Ustaz. Oh, yang ringan-ringan saja. Nampaknya ringan enak. sibuk nulis, bingung kalau ditanya ya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Ayo mana? Ayo, yang mana Ustaz? Yang biru sana. Oh, yang biru. Anak. Ya, Ananda. Maju ke depan. Ini yang gampang-gampang, tapi kalau bisa ini luar biasa nih. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Siapa namanya? Rahasia. Rahasia? Rahasia. Rasya. Kelas 3 Atolha. kelas 3. Coba baca Al-Fatihah lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti nanti SMP itu udah bisa jadi imam masjid sini nanti. Ya bisa ya. Mau jadi imam masjid. Oh mantap Pak. Jadi imam. Ayahnya datang. Datang. Oh datang ya. Ibu? Enggak. Ada adiknya kecil ya. Oh ya, adiknya kecil. Nah tadi rukun iman ya. Hafal? Sebutkan. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab suci, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Iman itu apa? Iman kepada Allah artinya bertakwa kepada Allah, yakin, percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah sayang kita. Betul enggak? Allah sayang enggak sama kita? Sayang. Terima kasih ya Allah, jadi anak soleh ya. Nah ini THR, besok bisa DP umroh.
Mudah-mudahan ya. Jangan sepele Pak, ini walaupun segini. Kalau Allah menghendaki bisa enggak dia umroh? Bisa, kita doakan mudah-mudahan besok. Ini bulan Ramadan masalahnya. Yakin enggak kalau bulan Ramadan ini doanya diijabah? Yakin, mudah-mudahan bisa segera umroh sama ayah, ibu dan keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, syukron. Terima kasih ya. Yang kedua, ini perempuan. Mana perempuan nih? Hai. Oh, banyak ya. Udah siap? Sebutkan nama-nama Nabi, anak Nabi Muhammad, anak-anaknya. Anak-anak Nabi ada. Ini yang pink. Ya, yang mana? Yang pink ini tengah nih. Yang pink izin ya Ustaz ya. Supaya adil, kemarin dia udah menjawab, jadi gitu. kasih Siap. giliran yang lain Ustaz. Boleh. Mana Gitu, lagi? Ustaz. Siapa? Yang mana? Selain yang pink. Ya, yang sampingnya Ustaz. jadi. Sebelahnya yang Sebelahnya. putih. Ya. Gantian lah biar. Ini, gantian biar adil, biar semuanya kebagian juga. Oke, siap. Boleh dari situ ya. Lanjut. Jawaban. Bisa? Majulah. Bisa kan? Situ. Nama-nama anak Nabi. Siti Fatimah. Ayo. Yang lain siap-siap. Kalau enggak bisa, ayo nama-nama anak Nabi. Nggak, nyerah. 3. Ayo siapa? Nyerah saya deh. Hah? Yang mana? Ayo maju ke depan. Maju Oke, ke depan saya. ayo. Ya. Ini yang gampang-gampang saja kan? Ya. Supaya Ini tahu untuk sejarah. melatih mental juga Ustaz. Siapa namanya? Namanya siapa? Saukia. Rukiah. Sofia. Kelas Kelas 4. kelas 4. Ya, coba sebutkan. 1 Anak Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim, 4 Zainab, 5 Rukayah, 6 Ummu Kasum, 7 Fatimah. Oh iya. Pas? Alhamdulillah. Terima kasih Sofia ya. Saukia. Asafia. Saukia. Terima kasih ya. Tak apa-apa besok aja ya. Ya, mudah-mudahan berkah ya, bisa umroh sekeluarga, insya Allah niatkan. Yang setitik, yang 1 biji dari 7 tangkai, setiap tangkainya 100 akan menjadi 700. Kalau 5 juta itu bisa jadi 500 juta. Kalau 500 juta bisa berapa orang itu? 20 orang berangkat kan gitu ya. Itu aja Bapak Ibu. Ini anak-anak kita doakan menjadi penerus, menjadi pelurus masjid Khairat Munawaroh. Karena kalau anak-anaknya ini tidak melanjutkan, percuma Bapak Ibu ini membangun ini. Karena nanti kosong, tidak ada yang ngisi. Supaya menjadi ilmu yang tafa'u bih, sodakotun jariyah, ilmu yang tafa'u bih, ya, sedekah jariyah ini maka harus diisi, dilanjutkan oleh anak-anak kita. Sehingga bapak-bapaknya ketika nanti sudah tidak ada maka menjadi pahala yang mengalir. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, panjang umur, murah rezeki sampai umur kita di Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.